Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat selalu, sahabat yang baik hati. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik, dan kami berharap hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu saja ya Allah, ketika kami merenungkan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi pedoman, kekuatan, dan penuntun hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Manusia mungkin dapat menawarkan pengharapan kepada sesamanya, walaupun tidak semua pengharapan itu palsu. Tetapi pengharapan kepada sesama manusia sifatnya sangat terbatas dan tidak jarang berujung pada kekecewaan. Firman Tuhan memang tidak selalu menawarkan kata-kata dan janji yang manis. Terkadang Allah dapat menegur dan memberikan peringatan keras lewat firman-Nya. Sekalipun demikian, firman yang keluar dari mulut Allah sungguh sangat teruji. Allah bukanlah pribadi yang terombang-ambing dalam ketidakpastian. Setiap orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada sesama manusia adalah orang-orang yang malang. Bahkan Yeremia menyebut mereka terkutuk karena ketika mereka meletakkan pengharapan pada kekuatan manusia, saat itu hati mereka sudah menjauh dari Tuhan. Namun setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, baginya selalu tersedia berkat. Ia bagaikan pohon yang terus menghasilkan buah, sekalipun tidak pada musimnya. Tuhan bukanlah pemberi harapan palsu, melainkan satu-satunya pribadi yang sanggup memberikan pengharapan yang sejati. Yeremia menjelaskan dua jenis manusia, dibedakan di sini. Ayat 5 sampai ayat 8, orang-orang yang mengandalkan manusia dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bangsa Yehuda percaya pada allah-allah palsu dan aliansi militer dan bukan pada Allah. Karena itu mereka tandus dan tak berbuah. Sebaliknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tumbuh subur seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Pada masa sulit orang-orang yang percaya pada manusia akan jatuh miskin dan lemah secara rohani. Maka mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk berkembang. Akan tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki kekuatan yang melimpah, bukan hanya untuk kebutuhan mereka sendiri, melainkan juga untuk kebutuhan orang lain. Apakah kita puas dengan keadaan tak berubah? Ataukah kita seperti pohon yang mendapat cukup air, memiliki kekuatan untuk masa-masa krisis, dan bahkan bisa berbagi kala kita menghasilkan buah untuk Tuhan? Kemudian ayat 9 dan 10, Allah menjelaskan mengapa kita berdosa. Itu adalah masalah hati. Hati kita condong kepada dosa semenjak kita dilahirkan. Adalah mudah untuk jatuh ke dalam kebinasaan, melupakan dan meninggalkan Allah. Namun, kita tetap dapat memilih apakah kita akan melanjutkan dosa atau tidak. Kita bisa menyerah pada suatu godaan tertentu atau meminta Allah untuk menolong kita melawan godaan yang datang. Allah menyelidiki hati dan menguji batin. Hati menjadi pusat penggerak dari segala yang kita lakukan. Jika hati kita condong kepada dosa, tentu akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi jika hati kita condong kepada Allah, tentu Allah juga akan memberi balasannya. Sahabat yang baik hati, pada Minggu Septuagesima ini, 70 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, bagaimana kita mempersiapkan dan membekali diri kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Kepada kita sudah sangat nyata diberitahukan bagaimana perbedaan antara orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan Tuhan. Juga kita mengetahui dengan jelas bahwa Allah menyelidiki dan mengetahui segala isi hati kita. Jika kita dapat menutupi isi hati kita kepada sesama manusia, tetapi tidak kepada Allah. Allah sangat mengasihi kita. Oleh karena itu Dia memberitahukan kedua jenis manusia ini. Tentunya kita memilih menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Hal apa yang membuat kita berbahagia? Sebab Allah menyertai kita. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan mengandalkan kasih setia Allah. Kebutuhan kita terjamin dalam Allah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kemudian kita dimampukan menjadi berkat, berbagi kepada sesama bagaikan pohon tersebut yang tumbuh dengan baik, menghasilkan buah pada waktunya, dapat menjadi tempat berteduh dan memberi kesejukan untuk lingkungannya. Kebahagiaan kita disempurnakan di dalam Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan, dan mengampuni kita dari segala keberdosaan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, mencondongkan hati kita kepada Yesus, sebab di dalamnya kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa berharap hanya kepadamu saja. Biarlah kami di dalam hidup kami ini menjadi diberkati oleh Allah, karena kami mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi hidup kami, baik dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan mudah. Kami hanya mengandalkan Tuhan saja, dan di dalamnya kami merasakan berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.